Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari kelas PAI 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akad. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama itu tinjauan umum untuk akad. Akad merupakan elemen krusial dalam muamalah Islam, dengan yang berinteraksi antar individu dengan hal-hal duniawi yang sejalan dengan prinsip syariat. Yang kedua itu definisi akad. Definisi akad ini secara istilah bahasanya itu adalah perjanjian atau kesepakatan. Sementara secara fikih muamalahnya itu akad adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang melakukan hal-hal atau tanda yang jelas dengan mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak selama transaksi. Selanjutnya itu prinsip akad. Prinsip akad ini pertama itu harus keadilan, yang kedua itu kebebasan dalam kontrak, yang ketiga itu kebenaran dan kejujuran, yang ketiga itu manfaat, dan yang keempat itu sesuai dengan syariat. Selanjutnya itu syarat-syarat akad. Syarat akad ini ada beberapa. Yang pertama itu pihak yang terlibat, yang kedua itu pihak yang terlibat, yang kedua objek akad, yang ketiga cara melaksanakan akad, dan yang keempat itu tujuan akad. Yang selanjutnya itu rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pihak yang terlibat juga sama seperti yang sebelumnya, dan yang kedua itu ucapan untuk kesepakatan, dan yang ketiga itu objek akad. Selanjutnya itu macam-macam akad. Macam-macam akad terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu akad jual beli, akad sewa, akad pinjam meminjam, akad wakalah, dan akad madorobah. Selanjutnya itu berakhirnya akad. Berakhirnya akad ini ada beberapa juga. Yang pertama, tujuan akad telah tercapai. Tujuan akad telah tercapai yang pertama. Yang kedua itu waktu telah ditentukan, dan yang ketiga itu kesepakatan bersama, dan yang terakhir objek akad tersebut hilang. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan akad itu ada beberapa. Yang pertama itu terjadinya kesalahan selama akad atau terjadi kesalahan tentang akad. Yang kedua itu secara terpaksa, dan yang ketiga itu menyembunyikan fakta atau kebenaran. Yang keempat tadi menyembunyikan fakta atau kebenaran, dan yang keempat itu pelanggaran ketentuan perjanjian, dan yang kelima perjanjian objek perjanjian tidak valid. Selanjutnya itu hikmah atau manfaat akad. Manfaatnya itu memelihara ketertiban dan keamanan selama transaksi. Yang kedua itu mengembangkan sikap jujur dan tanggung jawab
dalam hubungan. Yang keempat itu yang ketiga itu untuk apa ya, supaya tidak terjadinya perselisihan atau permasalahan dengan individu. Cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga yang menonton video saya ini mendapatkan beberapa ilmu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.